kemudian salat yang agama sudah. Ya kan sebelumnya halaman 34 sekaligus menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan kerjakanlah salat sesuai dengan kemampuan. Insya Allah nanti kita akan ketemu dengan poin-poin kaifiyah sholat, poin-poin tata cara sholat Nabi. Tidak ada lain, semua itu dengan harapan akan memenuhi apa yang disuruhkan oleh Nabi kepada kita semua. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan melihat itu di dalam Al-Quran maupun hadis sama katanya ro'a yaro. Ro'a yaro artinya dia seorang laki-laki melihat. Tapi kalau ro'aita taro, engkau melihat. Seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as pamannya. Kalau kita ditanya alam taro, ya tidak kan? Bisa dipahami ya. Kita tidak melihat peristiwa gajah. Bagaimana mereka mati sampai berlarian, lalu daging-daging dan otot-otot itu berjatuhan di perjalanan dengan tarmihim bihijaratin min sijil. Kan pertanyaannya ro'ayaro, tidakkah kamu lihat? Kalau benar-benar melihat bil'ain dengan mata, ya pasti jawabannya tidak. Termasuk Nabi Muhammad juga kan tidak, Pak. Kenapa? Karena beliau sendiri adalah lahir justru pada tahun gajah. Pada tahun yang sama dengan peristiwa si Abraha itu kan. Lalu Nabi ditanya oleh Allah, alam taro, tidakkah kau melihat? Tidak. Kan jawabannya juga tidak. Karena ro'a yaro ada dua arti. Yang pertama ro'a bil'ain, melihat benar-benar dengan mata kita, mata telanjang namanya, atau dengan alat dan sebagainya. Nanti ada ro'a yaro bil ilmi wal ma'rifah, melihat tapi dengan ilmu, melihat dengan pengetahuan. Itu ya. Itulah salah satu contoh. Oleh karena itu di sini kerjakanlah sholat sesuai dengan kemampuan. Apa arti sesuai dengan kemampuan? Yang paling pertama kan masalah kiblat. Berarti harus ada usaha-usaha maksimal supaya kita ketika kita sholat kapanpun dan dimanapun menghadap kiblat. Nah usahanya itu yang tidak boleh berhenti. Namanya sholat sesuai dengan kemampuan. Lalu takbiratul ihram, berdiri dengan tegak. Tegaknya orang kan semua tahu standar dirinya ketika berdiri tegak. Tetapi tidak bisa satu ketika kemampuan itu agak berkurang, menurun karena sesuatu. Umpamanya kadang-kadang karena memang kondisi badannya, kadang-kadang bisa jadi kondisi tempat, Pak. Bisa dipahami ya? Apa yang namanya kondisi tempat ya? Kalau di kendaraan dan di pesawat bisa jadi kesempurnaan. Bahkan ini rukun, namanya qiyam. Qiyam itu salah satu bagian rukun salat. Tapi satu ketika bisa jadi karena kondisi kita atau kondisi yang dari luar, kita tidak bisa menyempurnakan seperti itu. Tapi usaha tidak boleh berhenti. Berarti sholatlah sesuai dengan kemampuan. Bahkan pada ruku Bapak Ibu, pada ruku diusahakan lurus, punggung itu lurus. Apa arti lurus? Tidak tengadah, naik, tidak juga turun. Itu umpamanya. Bagaimana caranya? Ya kalau tidak bisa kita praktek di depan cermin, ya tanya kepada teman lah. Itu namanya usaha. Tapi lu suras ngomong bapak mayor, nya atuh sampai bisa dipahami kan? Tutung nanti asal gitu pada. Karena heras kan? Heras itu apa bahasa Indonesianya? Sudah kaku. Ada memang yang kaku dan kalau dipaksakan sakit. Dan tidak boleh memaksakan. Apalagi sampai mengganggu sehingga pikiran kita terus saja kepada rasa sakit, kan nggak bisa. Itu
betul betapa Allah itu maha tahu, Allah maha bijaksana, Allah juga maha rahman, rahim, maha kasih sayang. Sehingga Allah insya Allah tahu kepada setiap kondisi yang berbeda-beda itu. Allah maha. Allah akan kecewa, misalnya marah, bila kita itu hanya seenaknya saja, bila semaunya, alias ogah-ogahan, gitu kan? Tapi Allah sangat cinta kepada orang yang terus berusaha, meskipun ya tidak akan sempurna lah. Artinya masing-masing kita punya masalah dan kekurangan sendiri-sendiri. Oleh karena itu di sini dijadikan satu bab khusus, kerjakan salat sesuai dengan kemampuan. Nah sebetulnya bukan hanya pada salat ya, pada semua ibadah juga begitu. Salat wajib dikerjakan sesuai dengan niat, saat, dan kaifiyah. Niat artinya kita sadar betul salat apa, itu kan Pak? Kenapa? Karena an-niyatu mahalul qalbu, la tu'alliku laha bilisani aslan. Salat niat itu dalam hati, tidak ada sama sekali kaitannya dengan lisan. Maka kalau Anda mengutarakan niat, berarti Anda sedang mengutarakan niat, bukan Anda sedang berniat. Bisa dipaham Bapak Ibu? Ketika Anda mengutarakan niat, cek bahasa Sunda mengabdian terakeun niat, eta teh muka rahasia, memberitahu apa yang ada dalam hati. Karena niat mahalul qalbu, niat itu ada di dalam hati, lalu diutarakan. Kepada siapa Anda mengutarakannya? Namanya talaffuz bin niat, melafalkan, mengomongkan apa yang ada di dalam hati. Jadi kita bisa membedakan mana niat, mana talaffuz bin niat. Bisa dipaham Bapak? Jadi kalau begini, pamannya secara sederhana, saya mau sate, hari ini saya mau makan sate, lalu kita siapkan uangnya, lalu kita pergi, ya gitu kan? Pergi menuju kemana Pak? Pasti ke tukang sate. Jangan mau ke tukang sate, tapi ke tukang soto. Ini namanya bener niat, salah amal. Bisa dibangun. Begitu juga nanti di dalam sholat, ada yang benar niat, salah amal, ada yang sebaliknya, amalnya benar tapi niatnya yang salah. Gitu. Jadi dia datang ke tukang sate, mengatakan beli sate, tapi tukang sate sana Pak, ya Mas soto, dan seterusnya. Di dalam ibadah pun seringkali seperti itu. Jadi niat dan talaffuz dunia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendengar hadis innamal a'malu binniyat, kata santri Pak itu lil musyahabah. Musyahabah itu bersama-sama, selalu berserta antara amal dan niat. Bukan amal tanpa niat. Bisa dipahamkan? Bukan amal bila tanpa niat. Niat juga belum benar kalau tanpa amal. Niat itu adalah sesuatu yang selalu bersamaan dengan amal, baru niat. Oleh karena itu dalam hati kita itu macam-macam Pak. Ada khotoroh ya, artinya sesuatu yang lintas, begitu saja pergi dan pulang. Allah tidak catat semua itu, mau baik mau buruk, kalau melintas gitu kan bergejolak Pak kadang-kadang pikiran kita. Tapi kalau cuma lintasan khotor tidak ada. Baru nanti setelah khotor naik Pak menjadi azimah. Kalau ditanggapi dengan serius namanya kebulatan tekad. Kalau dalam bahasa kita, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan gitu dalam Quran. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah azam namanya azimah, bulat. Itu susah untuk dihalangi. Maka dia melakukannya. Nah, bila khotor disikapi dengan tekad yang kuat jadi azimah. Kalau azimah lalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh namanya niat. Jadi Bapak ya. Jadi sekali lagi sesuai dengan di sini disebut Pak. Niat harus benar. Apa niat? Ada dalam hati dan Anda sendiri tahu.
Yang begini, Allahu Akbar. Umpamanya masuk ke masjid, Allahu Akbar. Nanti apa saya tahiyatul masjid atau 10 wudu ya? Pikir-pikir dulu. Padahal sudah takbir, Pak. Bisa dipaham? Itu nggak benar itu. Atau sekalian aja lah, satu kali sholat, tahiyatul masjid, 10 wudu, sekalian Pak. Qobla subuh, nggak bisa. Nggak bisa. Satu niat beberapa ibadah tidak bisa. Yang tidak benar itu. Yang pertama, yang kedua saat, karena dalam sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu ada waktu-waktunya. Kemudian yang ketiga disebut kaifiyat, tata cara. Sejak dari mulai berdiri menghadap kiblat saja tidak boleh sembarangan, Pak. Berdiri menghadap kiblat untuk memulai takbiratul ihram, ya jangan sebelum tegak, namanya juga qiyam. Apalagi masih bergerak. Masih melangkah kita Allahu Akbar sambil masuk ke saf, sambil bergerak, sambil takbir, gak bisa. Masuk dulu, lurus dulu dengan saf, menghadap kiblat dengan benar, baru Allahu itu ada tata caranya. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila menyalahi, sungguh telah menyalahi Islam, dan tentu salat yang menyalahi ini tidak akan menghasilkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Jadi ternyata sholat, niat yang benar, waktu yang benar, tata cara yang benar, baru ada jaminan. Bisa dipahamkan? Sholat semaunya, waktunya sembarangan, tata caranya juga tidak benar. Yang jaminnya siapa? Bisa dipaham dulu ya? Yang jaminnya siapa? Contohnya hadis di sini, Pak. An Abi Salman Malik bin Al-Hurais. Dari Abu Salman yang namanya Malik bin Al-Hurais radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Atayna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi SAW. Ini maksudnya para santri muda, Pak, yang dikirim oleh kampung-kampung dan kabilah-kabilah untuk sengaja dititipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kalau dalam bahasa kita nyorong, sudah budaya dan sudah biasa. Kata di antara cara belajar kepada Nabi itu nyorong, Pak. Dari satu kabilah mereka bermusyawarah, dicari pemuda yang potensial, kemauannya keras, kecerdasannya ada, kerajinannya ada, kepatuhannya kepada Islam juga ada, kelihatannya anak ikhlas nih. Nanti dia akan dipilih untuk langsung dikirim kepada Rasulullah. Nanti si kabilah dan kaum itu mengumpulkan segala yang diperlukan. Mungkin kalau dalam bahasa kita sebut saja beasiswa. Sederhananya kan. Ini ongkosnya, kalau perlu kuda ini kudanya, kalau perlu unta ini untanya, ini untuk bekal sampai sana. Dan begitu seterusnya, bila kabilah-kabilah itu kabilah yang mampu. Nah, di antaranya ada salah satu utusan. Nanti akan tinggal di salah satu, bukan asrama ya, mungkin kalau di kita asrama. Kalau di rumah saya itu ada pondok-pondok di saya itu rumah-rumah saja, Pak. Ada yang satu kamar 10 orang, Pak guru-guru ada santri mah. Karena harus teraluan, Pak. Karena covid santri mah kok boro-boro karamul we kamari ge. Begitu enaknya jadi santri karamul we. Kata soal penyembuhan. Gitu ya. Jadi belajar. Nah, zaman Rasul itu namanya Ashabus Sufah. Ashabus Sufah. Teman-teman, kawan-kawan yang tinggal di Sufah itu artinya apa? Semacam ini kalau masjid, nah ke arah ke belakangnya atau ke pinggirnya itu dikasih semacam saung, Pak. Makanya kalau malam keanginan gitu, biasa. Itu dulu tuh keadaannya. Tapi mereka ngumpul di sana tidak kurang dari 80 orang santri. Di antara murid yang tidur di situ dan belajar kepada Rasulullah, ini namanya Malik bin Al-Huwairis. Ya. Atayna Nabiyya sallallahu wa nahnu syababah. Kami saat itu sedang muda belia. Ya. Mutaqaribun, usia-usia kami tidak berjauhan. Pemimpin dan santri alias wali santrinya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu wali Ashabus Sufah, ketua santri.
Faqamna indahu 20 lailatan. Pergi untuk 20 hari. Belajar kepada Rasulullah, melihat sholat subuh, melihat sholat terus dari aspek sholat, sehingga untuk bisa menunaikan aslinya melihat itu dengan mata asal. Bisa dipaham Bapak ya? Nanti kita dapat laporan dari orang-orang yang melihat dengan mata kepala sendiri mereka. Sampailah kepada kita menurut orang yang melihat praktek sholat Nabi itu Pak. Jadi kita melihat berdasarkan informasi atau disebut ro'a ala ilmin, melihatnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini ilmu yang sampai kepada kita dari orang yang melihat dengan matanya sendiri. Jadi disebutnya dari sahibul waqi', pelaku kejadian. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dalam istilah usul fikih dan mustalah hadis ada satu kaidah khabaru sahibil waqi' muqaddamun ala khabari man laisa bi sahibil waqi'. Kabar dari orang yang termasuk pelaku kejadian itu harus didahulukan diterima dibanding dengan orang yang menerima kabar lagi dari yang lain. Nah, kita beruntung informasinya langsung dari pelaku kejadian. Kemudian faqamna 'inda wishi lailatan fadonna anna ishtaqna ahlana. Lalu Nabi tampak mengira kami sudah mulai kangen, homesick gitu Pak, mulai ingin pulang, ingin kembali keluarga. Wasalna amman tarokna fi ahlina, dan salana beliau bertanya kepada kami, siapa saja di kampungmu yang kamu tinggalkan. Itu ya, Nabi itu sering bertanya begitu kepada santri-santrinya. Fi ahlina fa akhbarnahu fa kana rafiqan rahimah. Oh iya, saya punya ibu yang sudah tua, kadang-kadang saya harus tidak bisa lama-lama. Itu kalau saya punya keluarga yang kurang mampu, kadang-kadang kami harus segera pulang untuk membantu, paling tidak mencarikan bekal yang cukup. Seperti santri-santri saya banyak yang begitu Pak. Kenapa hari Senin dia tidak bisa masuk? Jadi Jumat, bukan Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ada santri yang pasti nggak bisa masuk. Oh rupanya membantu perekonomian keluarga. Ada baru datang nanti kadang-kadang Senin sore itu yang seperti itu tidak ada jadi masalah. Nah, santri di saya di Gumuru bebas, nggak pernah diabsen. Datang syukur nggak juga nggak apa-apa. Kalau butuh ilmu ya datang gitu kan, tidur bebas, dikasih makan sekali-kali saja, sisanya mereka harus usaha sendiri. Kemudian amman tarokna fi ahlina pada saatnya wa kana rafiqan rahima. Nabi itu orangnya lembut hatinya dan penuh dengan kasih sayang, sehingga kalau ada santri tidak hadir gak bisa langsung marah-marah. Kemana dia? Apa dia gak butuh ilmu? Gak bisa. Nabi itu harus tahu dulu dan mengerti masalahnya, kenapa anak ini tidak hadir. Itu guru yang memberikan motivasi yang luar biasa, sehingga sahabat-sahabat yang tinggal di Ashabus Suffah bukan hanya merasa punya guru, tapi merasa punya bapak. Merasa punya bapak ya, mengerti terhadap psikologi kan, karena setiap orang, setiap anak-anak apalagi usia belia itu kan ada psikologinya sendiri-sendiri Pak, sehingga tidak bisa diukur dengan persis dengan pikiran, alam dan syahwat orang tua. Seringkali orang tua mengatakan meliur, cenah capek ngurus budak, cekolot Pak, cek budak meliur nutup kahayang kolot itu, jadi saya nutup liur Pak, cek kolot liur, ngurus budak, cek budak liur, cenah nutup kahayang kolot. Cakap kolot teu ngarti cenah ya. Cek budak kolot teu ngarti, cek budak kolot budak teu nurut. Akhirnya kalau komunikasinya kereng, apa kereng itu Pak kagak? Ya kagak. Terus Pak. Tapi kalau yang harus lebih dewasa anaknya, orang tuanya Pak. Gimana bagaimana buka pengalaman. Gitu ya, kadang-kadang banyak orang tua yang ambisius dan memaksakan anaknya, sehingga anaknya itu seperti sukses padahal dalam tekanan psikologi banyak yang Rasulullah tidak suka. Pahami dulu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, irji'u ila ahlikum. Ayo pulang.
Kalau memang sudah tidak konsentrasi, kalau sudah ada kebutuhan yang jadi mengganggu pikiran, pulang dulu ke kampung. Nanti datang lagi Pak. Gitu. Kemudian fa'allimuhu, kelebihan sekarang kamu 20 hari belajar kepada Rasulullah, ilmumu banyak Pak. Bisa dipahami. Kenapa 20 hari ilmunya banyak? Rasul bersabda apapun hadis. Catat. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau subuh, kapanpun Rasul berkata apapun, hadis catat. Bisa dipahami ya? Rasul tidak bersabda tapi berbuat. Mau ibadah, mau muamalah, mau Rasul bertransaksi, mau ngobrol dengan tetangga, mau nasihat sahabat dan sebagainya. Catat semua itu hadis. Namanya qauliyah, sabda Nabi. Dan Nabi tidak pernah kecuali dipandu wahyu. Sehingga apa yang Anda catat dari amaliyah Nabi dan juga sabda-sabda Nabi itu semua hadis alias wahyu. Wahyu ada Qur'ani, ada hadis. Wahyu ada dalam bentuk Al-Quran, ada wahyu dalam bentuk hadis Nabi. Maka sunnah Rasul itu adalah wahyu. Itu jadi 20 hari munel Pak. Munel kau malah menurut cerdas mah. Itu masa tahun 4 tahun ya Pak, ayo belat mah hes itu abdi macana hes apal gancang poho keun bae lah nasib. Hes apal gancang poho. Udah susah hafal, rupanya cepat. Makanya yang untung mah yang tidak hafal Pak, gak akan lupa-lupa. Gimana Pak Ustaz? Ada kiat-kiat supaya saya tidak lupa kalau sudah baca Quran? Gampang Pak. Bagaimana caranya? Jangan dihafal. Nah, karena Anda tidak hafal, Anda tidak akan lupa. Itu sebabnya resiko orang yang menghafal itu akan dihadapkan satu ketika dengan lupa. Apa-apa, hafal kendali we, karena Allah suka akan usahanya. Itu namanya kerjakan salat sesuai dengan kemampuan. Terus kemudian wasallu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Perintah Nabi al-aslu asalnya kepada yang memang melihat Nabi sholat, makmum mereka. Atau kalau Nabi sholat sunat, mereka tidak bermakmum, jadi lebih enak lagi memperhatikannya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi begitu. Jadi kita dapat kabar dari pelaku kejadian. Wa idza hadaratis shalah, bila datang waktu sholat, fal yu'azzin lakum ahadukum, sebaiknya azan seorang di antara kalian, tsumma liya'ummakum akbarukum, dan sebaiknya yang paling dewasa di antara kalian yang jadi imam. Itu nanti secara panjang lebar akan saya lupa. Saya dipesani oleh Pak Ustadz Beni, katanya bahwa buku sholat berjamaah dan permasalahannya. Pas begitu barusan saya hilang. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau Pak Haji sudah punya ya, karena kemarin ada WA, ada pertanyaan tentang sebut saja sholat berjamaah Pak. Insya Allah dalam buku saya tebalnya paling-paling sepertiga dari ini, tapi untuk sholat berjamaah pertanyaan Bapak Ibu tentang berjamaah insya Allah ada jawabnya. Ayat asal ada kaitan dengan bab berjamaah. Jadi siapa yang nanti berminat silahkan saja ke Syalbania. Sekarang masih ada bukunya. Oh itu tuh, coba bisa dilihat. Rumah khusus tentang salat berjamaah dan permasalahannya. Dan alhamdulillah sampai hari ini Pak Bapak sholat mah ada masalah yang dialami yang muncul jadi angus berarti kembali alhamdulillah orang-orang masih sholat. Wal yu'adzin lakum ahadukum wa yudhummakum akbarukum. Hadis sahih riwayat di sini disebutkan Ibnu Hibban, Ad-Darimi, Al-Baihaqi. Salat diperintahkan agar dikerjakan sesuai dengan kemampuan. An Imran bin Husain qala kana bi an-nusur fasaltu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Imran bin Husain berkata, saya mengalami an-nasur, ya, ada satu penyakit yang mengganggu, nama penyakit itu an-nasur. Maka saya bertanya kepada Nabi, beliau bersabda, syaratlah kamu sambil berdiri. Jika tidak mampu salat sambil berdiri, bersalatlah sambil duduk. Dan jika masih tidak mampu, salatlah sambil berbaring. Berbaring itu artinya ala janbin, bukan apa itu? Bukan telentang.
tapi diupayakan yang gigir ya, apa bahasa gigir Pak? Ya bergigir lah gitu, bergigir Pak ya, berbaring menyamping ya, berbaring menyamping ke kanan. Yang disebut berbaring menyamping ke kanan itu seperti dibaringkannya mayit gitu. Itu yang kurang lebih seperti itu. Kemudian salat wajib dilaksanakan seberapa kecil pun kemampuan fisik hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika hanya mampu dengan berisyarat dalam keadaan berbaring, isyarat berbaring yang benar-benar tidak lagi mampu sambil tadi menyamping Pak. Saya ini sakit belakangnya jadi telungkup saja. Kalau memang hanya sampai sebatas itu kemampuannya, Allah suka dan cinta kepada usaha-usaha, upaya-upaya, namanya tawakal. Jadi dalam sholat pun ternyata ada tawakal. Itu dulu Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Saya sendiri masih bertanya-tanya apakah benar sholat saya atau tidak. Begini Pak, pada waktu saat berjamaah, pada saat sholat berjamaah yang yang lohor asar, ya sir, yaitu bagaimana Pak? Apakah kita ikutin, dan mungkin kalau Al-Fatihah mungkin diwajibkan ya. Kalau yang suratnya itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Jadi bagaimana saya sebagai makmum kalau bacaan jahar kan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran sendiri menyuruh apabila sedang dibacakan dan kamu mendengar, maka diam, dengarkan. Jadi bukan cuma mendengarkan tapi juga dengan diamnya. Itu yang disebut dengan istima, husnul istima. Ansitu wasma'u, gitu kan? Lalu sekarang bagaimana ketika bacaan imam itu sir, yaitu pada zuhur dan asar? Maka tugas kita adalah sama-sama membaca, sama-sama. Jadi dalam hal membaca, meskipun berjamaah, ketika imam tidak membaca, kan tidak didengar Pak. Karena baru kita diam itu fastami'u lahu wa ansitu bila nama-nama sami'ah itu mendengar Pak. Itu satu. Jadi kalau Bapak Ibu jadi makmum dan memang bacanya sir, berarti masing-masing punya kewajiban membaca. Intinya sama, Al-Fatihah mah arah Pak, tidak boleh ditinggalkan. Adapun sunat setelah Al-Fatihah, surat itu hukumnya sunat. Itu yang paling pokok. Itu yang pertama. Lalu ada kasus, ternyata jamaah banyak, ketika kami jalan kedengaran. Kan kadang-kadang ada kasus. Lalu speakernya mati Pak. Di belakang bagaimana? Imam baca apa keras, tapi kan nggak nyampe. Mendengar atau tidak? Tidak mendengar. Itu aman. Bisa dipahami dulu ya. Jadi ketika imam membaca, tapi kita tidak mendengar, tetap kita wajib baca. Apalagi kalau imam memang bacanya sir, berarti masing-masing setiap orang wajib membaca. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak jadi makmum dan Bapak tidak mendengar bacaan imam, baik bacaan memang sir atau dikeraskan, cuma Bapak nggak dengar karena jauh, sama baca. Karena kita mendengarkan itu apabila bacaannya terdengar. Sekarang yang bersuara, yang jahat. Yang jahat itu. Nah, kan tadi kita mendengar, diam dan mendengar. Kan katanya ada yang mengatakan bahwasanya sholat Al-Fatihah itu wajib. Ya. Jadi kadang-kadang sesudah Al-Fatihah pada saat imam membaca surat berlomba-lomba membaca Al-Fatihah. Ya. Bagaimana? Saya gambarkan saja begini Pak. Semua tahu membaca Al-Fatihah wajib. Bahkan saya katakan syarat sahnya berdiri kita. Ketika berdiri tidak membaca Al-Fatihah, berarti gugur rakaatnya.
Pertanyaannya bagaimana kalau saya makmum? Banyak kitab-kitab yang dalam kitab fikih rangkaian sholat atau Imam Al-Bukhari saja menyusun satu kitab khusus namanya Al-Qiraah Khalfal Imam. Bagaimana sikap membaca? Sikap membaca. Kalau yang syir tadi kan sudah jelas. Imam baca, kita juga baca. Yang Imam Bukhari maksudkan adalah Al-Qiraah Khalfal Imam ketika imam tidak membaca. Kan membaca Al-Fatihah. Ada hadis yang mengatakan, ini riwayat Ad-Darqutni dan Ibnu Hibban, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah otomatis jadi bacaan makmum. Tapi hadisnya dhaif. Baik hadisnya. Nanti insya Allah ada kajian. Lalu bagaimana kalau begitu sikap imam? Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, karena ada kasus ketika Rasulullah membaca, maka ada imam kedengarkan oleh makmum membaca. Ketika makmum membaca, sama-sama membaca, berarti makmum tidak mengikuti perintah, dia mendengarkan. Bisa dipaham Bapak Ibu? Jadi bagaimana kalau sekarang orang yang memiliki paham? Ya sudah saja, saat imam membaca Fatihah kita dengarkan, saat imam membaca surat itu kita baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, untuk siapa imam baca surat? Sebagai imam. Imam baca surat apa? Dikeraskan. Untuk siapa itu? Untuk dirinya dan untuk makmum. Apakah berlaku tetap wajib mendengarkan? Berarti tetap wajib mendengarkan. Bagaimana bisakah kita imam baca surat Quraisy, kita baca Al-Fatihah? Lu itu ngarana masing-masing. Jadi saat itu Anda tidak sedang bermakmum. Khawatirnya seperti itu. Bisa dipaham Pak? Jadi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk jadi pemimpin. Ketika imam baca, tugasnya apa? Fastami'u lahu ansitu. Baik Al-Fatihah maupun surat. Penasaran Abu Hurairah? Ketika beliau ditanya, bagaimana kalau begitu? Saya kan harus baca Al-Fatihah. Iqra' biha bi nafsik. Ketika Anda mendengarkan dengan sebaik-baiknya bacaan imam, otomatis Anda mengikuti bacaan. Ketika Anda mendengarkan dengan sebaik-baiknya bacaan imam, otomatis Anda membaca di dalam hati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik. Hati Anda bicara Bismillahirrahmanirrahim. Begitu praktek Abu Hurairah. Sehingga tidak ada bacaan imam yang dilawan oleh bacaan kita. Lalu tidak ada bacaan imam yang sengaja tidak kita dengarkan karena sibuk dengan bacaan sendiri. Oleh karena itu, Bapak ketika mendengarkan sebaik-baiknya baik Fatihah maupun surat, Bapak sudah baca Fatihah dan surat yang sama dengan imam. Itu namanya fastami'u lahu wa ansitu. Bisa mulai Pak? Barangkali ada yang lain. Bagaimana? Apabila dia sudah membaca Al-Fatihah, imam sudah membaca surat, terus saya telat. Nah, ketika saya telat, karena tadi imam sudah membaca surat, saya belum membaca Al-Fatihah. Nah, itu dikategorikan satu rakaat atau enggak? Ya. Jadi kita masuk ke dalam shaf, imam sudah membaca Al-Fatihah atau baca surat ya. Berarti ketinggalan Al-Fatihah. Bacaannya syir atau jahar. Kalau bacanya syir, kita tidak tahu dia baca apa. Bisa jadi masih Al-Fatihah, bisa jadi sudah baca surat. Bisa dipahami ya. Ini yang syir dulu. Masuklah ke situ. Apa mau iftitah? Iftitah hukumnya sunnah. Kalau baca Fatihah, baca Al-Fatihah. Ta'awudz itu wajib. Yang bilang minasyaitonir rajim dalam hati, karena faida qara'al Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca bismillah mah tinggal dilihat Qur'annya. Ada bismillahnya tidak? Oh, ini mah tengah surat ada bismillah, ya langsung aja kan. Namanya juga baca. Tapi ketika dari awal pasti kita akan isti'adzah dulu. Membaca ta'awudz ya. Termasuk Fatihah dalam sholat. Kita tapi kan ini yang ketika sunnah. Bismillah. Baca Fatihah Pak. Kan ini sekali lagi yang syir ya. Jadi kita baru Alhamdulillah sudah ruku Pak. Anda belum punya Fatihah. Anda belum punya rakaat. Tapi ternyata Fatihah Anda selesai.
imam baca surat sebetulnya umpamanya kita sering baca Fatihah, tapi kan kita tidak tahu imam baca apa. Berarti tugas ketika imam sir, makmum sama tugas baca Fatihah. Kalau masih ada waktu, disunatkan juga baca surat yang lain. Bisa dipaham ya? Baca, ternyata alhamdulillah sampai 25 amin. Imam ruku Allah Akbar, ikut, Anda dapat 1 rakaat. Tapi bila Fatihah Anda sepotong-sepotong nggak selesai, Anda belum dapat rakaat. Bisa dipaham? Itu yang sir. Kalau yang jahar mah udah kelihatan. Kalau yang jahar kelihatan. Imam udah, wih, manggal tubi. Kita baru masuk Allahu Akbar. Ya sudah, ketinggalan Al-Fatihah, ketinggalan qiyam. Karena berdiri tidak sah tanpa Al-Fatihah. Rakaat tidak sah tanpa berdiri yang sah. Bisa dipaham? Walhasil, bila Anda kebagian Fatihah dengan tamat, Anda dapat rakaat. Bila Anda kebagian Fatihah sebagian apalagi ketinggalan Al-Fatihah, Anda belum dapat. Baik sir maupun ini menarik Pak. Saya pernah mendengar katanya kalau kita masih kebagian ruku, ya itu sudah pertanyaan begitu. ada nanti pembahasan karena itu panjang Pak. Oh panjang. Panjang itu karena begini, itu ada sebut sajalah 2 hadis ya. Yang pertama sahabat Rasulullah yang bernama Bakrah, yang kedua adalah Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud masuk ke masjid Pak. Kemudian imam sudah berjamaah dan makmum. Dia takbir dari pintu Pak, Allahu Akbar, lalu ruku, lalu jalan sampai ruku. Dengan alasan kalau dapat ruku dapat rakaat, bisa dipaham Bapak ya. Sehingga takbiratul ihram sebelum masuk saf demi mendapat ruku. Nah, itu tidak benar karena hadisnya dhaif. Itu karena hadisnya dhaif Pak. Itu saja diantaranya lah. Jadi tidak benar bahwa Abdullah bin Mas'ud seorang ulama besar, dia jadi makmum lalu dia takbiratul ihram sejak pintu masjid. Jadi Bapak, itu riwayat yang dipakai Pak. Yang kedua, ya banyak nanti loh. Coba diantaranya hadis yang jadi andalan orang yang mendapat ruku imam mendapat rakaat itu hadisnya tidak sahih. Jadi nanti di sini lebih panjang lebarnya Pak. Karena dalilnya ada beberapa. Saya suka kalau ada yang berpendapat begini, alasannya ini. Kenapa saya tidak terima? Ada pendapat ini begini, pasti saya kemukakan alasan yang berbeda pendapat. Dan semua orang akan sesuai dengan ilmunya. Begitu kan ya? Gitu. Jadi mudah-mudahan kita kan usaha semuanya. Allah suka yang tawakal. Nah, mudah-mudahan kita ini sedang dalam rangka tawakal sehingga sampai bersolat yang selalu kamar itu muni soleh. Atau kalau tidak kesampaian, namanya juga usaha. Yang lainnya ada, ibu-ibu ada, tidak ada. Kalau kalian ada, tidak ada. Emang apa? Itu saya pernah dengar dalam sholat ada yang namanya rukun qauli. Dimaksudkan apa itu? Rukun qauli. Iya. Ya karena kan namanya pekerjaan sholat terbagi kepada 2 Pak. Pekerjaannya ya. Kalau niat sudah tadi ya. Ada qauli, ada fi'li. Rukun qauli artinya rukun sholat dalam bentuk itu omongan. Namanya qauli Pak. Contohnya Allahu Akbar, Anda enggak ngomong begitu belum bisa mulai sholat karena dia rukun. Nah, Allahu Akbar qauli Pak. Tapi nanti ada fi'li, tangannya. Ruku gerakannya. Qaulinya Allahu Akbar. Waktu bangkit, sami Allahu liman, itu namanya qauli. Jadi paham ya? Jadi kalau gerak saja tanpa membaca, enggak benar itu salat Pak. Karena rukunya rukun, waktu bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah pun rukun. Kalau Anda tidak ucapkan itu, apa yang diucapkan kan ada ya? Makanya sekali lagi sholat terdiri dari rukun. Rukun ada 2 macam. Ada rukun dalam bentuk omongan, perkataan. Ada rukun dalam bentuk perbuatan. Coba ya. Jadi disebut rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli dalam bentuk omongan, rukun fi'li dalam bentuk kelakuan, perbuatan.
Oh iya, ya Ashabul Yamin terus. Kalau niat menghafal surat dalam sholat surat boleh baca Al-Quran dipegang. Oh ya, aduh itu masuk. Punya bukunya nomor 7. Itu namanya maksudnya sendiri atau jadi imam Pak? Gini lagi Pak ya, kata Rasulullah nanti juga di sini ada. Bisa kalau mau ditambah-tambah buka channel YouTube Tahdhibul Wasiyah. Itu ada pesantren saya. Dan di YouTube channelnya ada Tahdhibul Wasiyah. Bisa nanti tanya-tanya ditulis ke Ustaz Beni ya. Nanti diklik Pak. Hukum membaca mushaf. Baik jadi imam maupun makmum. Kata Nabi, kalau tentang membaca Al-Quran dalam sholat itu iqra' ma tayassara minal Quran. Itu kata perintah Allah. Tsumma qra' ma tayassara. Kata Allah, kalau dalam sholat baca yang kamu hafal. Begitu juga Rasul mengingatkan, tsumma qra' ma tayassara. Lalu kamu baca apa yang kamu hafal. Kalau nggak hafal, jangan dibaca. Akibatnya nanti pekerjaan-pekerjaan gerakan salat berubah. Kan berubah Pak. Bapak takbiratul ihram sambil pegang Quran gimana? Sementara kan ini madan diangkat sambil menghadap kiblat Pak. Kalau pegang mushaf, ini kalau kecil Pak. Kalau mushaf besar, belum lagi pandangan mata pun mengikuti. Ya Pak bisa dikatakan. Makanya sekali lagi, nanti orang yang mengatakan boleh itu akan menyampaikan kepada Bapak tentang peristiwa yang dialami oleh Aisyah. Aisyah diimami oleh seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu anak-anak. Dia belum hafal Quran. Dia belum hafal Quran Pak, sama sekali. Sehingga dia membaca dari mushaf. Itu nanti ada jadi bab di dalam kitab Al-Bukhari. Walhasil sekali lagi, sederhananya Bapak, Ibu mau jadi imam mau munfarid, baca Al-Quran itu hendaklah yang hafal. Adapun kalau Bapak mau hafal, sebaiknya di luar sholat untuk nanti dipakai di dalam sholat. Jangan memaksakan pegang mushaf kalau Bapak mau. Harusnya mempraktekkan yang sudah hafal. Sekalipun pakai semacam standar nggak boleh. Bapak lihatnya nanti kemana Pak? Pandangan mata ya. Pandangan mata saja sudah salah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Nabi saja ikuti summa qra' ma tayassara minal Quran. Apa arti ma tayassara? Ma tahfadhu. Lalu bacalah setelah Fatihah itu ayat-ayat yang kamu sudah hafal. Itu sebetulnya. Jadi sebaiknya ya menghafalah supaya nanti kita kreatif waktu mau sholat mau kulhu deui. Kamu jadi imam mah, dasar kulhu. Itu dulu ya, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Ya demikian Bapak Ibu. Sekali lagi semoga Ibu Bapak senantiasa sehat walafiat, diiringi dengan rezeki yang barokah dalam ridho dan bimbingan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu yang perlu ini Pak, sebentar ini salat nanti ada Pak. Termasuk yang tadi ya Pak ya, mendapat perempu mendapat imam pasti di sini ada. Sholat berjamaah dan permasalahannya. Jadi Bapak Ibu yang memerlukan silahkan menghubungi Ustaz Beni. Aku qouli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.